Shalom bagi kita semuanya. Saya akan membagikan yaitu tentang kitab Yeremia pasal 1 yang judulnya adalah Yeremia dipanggil dan diutus. Nah, kita tidak lagi asing mendengar kata dipanggil dan diutus. Kalau Tuhan sudah memanggil kita dari setiap kegelapan, dari setiap hati kita yang keras, dari setiap background kita yang berbeda-beda, responilah dengan benar. Nah, kalau kita sudah memang benar-benar bagian kita sudah diutus, suatu anugerah yang terbesar ketika Tuhan percayakan kita diutus. Nah, jadi Yeremia ini memiliki hubungan secara pribadi yang benar. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan yang berfirman terhadap Yeremia. Setiap kata bahwa Tuhan berfirman terhadap Yeremia, Tuhan mengenal Yeremia di dalam kandungan ibunya. Nah, di sini saya dapati bahwa Tuhan telah mengenal kita secara pribadi di dalam kandungan ibu kita. Jadi setiap kita yang sudah dilahirkan seorang ibu, kita tidak pernah menjadi anak yang gagal. Kita tidak pernah menjadi anak yang tidak memiliki mimpi. Semua pasti memiliki mimpi. Karena apa? Karena Yeremia juga sudah dikuduskan dan kita juga harus seperti mengalami seperti Yeremia. Yeremia Tuhan tetapkan untuk jadi nabi atas bangsa-bangsa, itu di ayat 5. Oke, selanjutnya itu saya terangkan respon Yeremia terhadap Tuhan. Yeremia bukan orang yang cakap berbicara. Mungkin kita seringkali mengatakan, kalau aku nanti berbicara sama si A, sama si B, nanti aku jadi takut dianiaya, aku takut dimaki, aku takut dibilang kudus. Tapi Tuhan bekerja atas Yeremia. Tuhan memakai orang-orang yang memiliki kelemahannya. Bagaimana dengan hidup kita? Nah, jadi di ayat 6 katakan, aku tidak pandai berbicara. Itu di ayat 6. Dan aku masih muda. Di saat mudalah kita dipakai Tuhan. Di saat mudalah kita dipakai Tuhan dan meresponi ketaatan. Karena banyak hasilnya ketika kita meresponi tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, perintah Tuhan terhadap Yeremia itu dikerjakan, bukan menjadi diam. Oke, selanjutnya saya akan terangkan bagaimana janji Tuhan terhadap Yeremia. Janji Tuhan terhadap Yeremia yaitu waktu Tuhan memanggil Yeremia, dia menjanjikan agar dia menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Bagaimana dengan hidup kita? Waktu Tuhan memanggil kita dan kita sudah diutus, apakah janji Tuhan terhadap diri kita? Atau kita cuma bersungut-sungut dan tidak mau mengucap syukur terhadap Tuhan? Nah, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang kecil, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjanjikan suatu bangsa atas hidup kita. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa, dan kita akan bisa meruntuhkan dan membinasakan setiap atmosfer di suatu daerah. Karena apa? Karena Tuhan, karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi berjuanglah terus dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Itu Roma 12 ayat 11 katakan. Jadi di ayat 15 sampai 19, Tuhan ingin menjatuhkan malapetaka terhadap negeri itu karena pemberontakan mereka melakukan penyembahan berhala. Mungkin kita tahu bahwa penyembah berhala itu sangatlah tidak disukai Tuhan. Penyembah berhala yaitu ketika kita menyembah patung, kita pergi ke dukun dan kita menyembah. Kalau secara pribadi saya menyembah berhala itu bukan hanya contohnya kita menyembah patung, tapi kalau kita lebih banyak untuk menggunakan waktu kita kepada gadget daripada meluangkan waktu kita kepada Tuhan, itu sudah disebut menyembah berhala. Nah, Tuhan berbicara terhadap Yeremia melalui firman-Nya agar bersiap-siap untuk bangkit dan menyampaikan kebenaran. Waktu Tuhan sudah berbicara atas diri kita, nyatakanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan memilih Yeremia, dia tidak berjanji, Yeremia tidak mengalami tantangan. Jadi waktu Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah percayakan bahwa kita akan dipakai di suatu daerah, Tuhan tidak janji kita tidak mengalami tantangan, tapi Tuhan berjanji dia memberikan kekuatan setiap proses demi proses. Oke, Tuhan berjanji akan menyertai kita, melindungi kita, dan dia mampu membuatkan kita semakin kuat. Oke, kesimpulannya adalah di 1 Timotius
Timotius 4 ayat 12, yaitu katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam tingkah laku, kekudusan, perkataan, dan dengan penuh dengan kasih. Jadi kesimpulan dari kitab Yeremia saya ambilkan supaya kita menjadi teladan menurut perkataan kita, menurut kekudusan kita, menurut kasih kita terhadap orang lain. Ketika Tuhan yang memilih dan memanggil seorang untuk mengerjakan panggilannya, maka Dia yang akan melengkapi dan menyelesaikannya. Kelemahan dan kekurangan tidak menjadi alasan untuk tidak mengerjakan suatu panggilan. Namun Tuhan mau adalah bagaimana kita taat. Sekali lagi saya katakan, bagaimana supaya kita taat mengeresponi panggilan itu. Dan ketika kita sudah taat, maka Tuhan yang berperkara dalam setiap hidup kita. Jadi ketaatan mendatangkan janji Tuhan, ketidaktaatan itu akan mengalami kutuk. Sekian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.